Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Sebelum nonton filmnya kita main tebak-tebakan dulu ya. Kerang apa yang selalu terlihat sedih? Waktu habis jawabannya kerang perhatian. Ada pantun sedikit ya. Pergi ke Solo lalu ke Belgia. Walaupun jomblo tapi tetap bahagia wah kakak. Negeri ini tanahnya subur, rakyatnya banyak, tapi malah menjadi negeri jajahan. Kalau saja umat Islam bersatu seluruhnya, hal ini tidak akan terjadi. Ingat ya nak ya, perempuan itu ibaratnya pakaian buat laki-laki. Menghangatkan di musim hujan, meneduhkan saat kemarau. Sungguh keliru kalau sampai Jepang memusuhi pesantren. Mereka nggak mengira kalau pesantren desa seperti Tebu Ireng ini punya pengikut cukup banyak. Perempuan harus bisa beramar ma'ruf nahi mungkar. Perempuan juga harus bisa berbuat sesuatu untuk bangsa ini. Aku yo melu yo. Aku pengen pinter cerdas kaya Nyai. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Bung Karno menitipkan pesan kepada Kiai. Apakah hukumnya membela tanah air, bukan membela Allah? Hukum membela negara dan melawan penjajah adalah fardu ain. Aku nggak mau nanti punya anak. Negara kita masih dijajah. Bangsa ini adalah amanah dari Allah yang harus kita jaga hingga akhir hayat kita. Santri. Menjadi santri merupakan suatu tanggung jawab yang cukup besar. Karena setiap apa-apa yang kita lakukan harus sesuai dengan titel kita, yaitu seorang santri. Dan menjadi seorang santri tentu bukanlah juga hal yang mudah, apalagi jika sudah masuk ke ranah pengurus seperti yang saya rasakan sekarang. Jasa Karis Kata pada tanggal 2 Juni 2025 27 malam tak. Kalau aku pribadi sih enak-enak aja ya mondok di sini tuh, bisa punya pengalaman baru, teman baru. Sekalipun sibuk di instansi lain, aku tetap enjoy ikut ngaji. Dan alhamdulillahnya kita mempunyai guru yang luar biasa baik banget. Jadwal ngajinya enak, warung ada, laundryan ada, perinan ada, pokoknya semua serba ada. Bahkan mamang santri yang ganteng juga ada.
Sebagai santri baru, apalagi baru terjun dia dalam dunia pesantren, suatu pengalaman yang luar biasa sih menurut saya mondok di sini. Dengan kegiatan-kegiatan ngajinya yang cukup aktif, membuat suasana kesantriannya semakin berasa. Tambah kegiatan-kegiatan di luar mengaji seperti memperingati PHBI, PHBN, lomba-lomba, ikhtifalan, dan lain-lain cukup menyenangkan juga sih. Selain kegiatan di dalam pondok, di luar pondok juga kita ada, yaitu ziarah keliling Jawa. Serius banget sih, ini kegiatan yang aku tunggu. Karena kegiatan ini tuh seru banget. Aku saranin sih buat kalian nabung dari sekarang. Kita ramaikan ziarah 2024, oke? Ya, memang banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan di pondok pesantren Riyadul Awamid ini. Di samping kita ngaji setiap hari, ada juga program-program yang harus kita ketahui, seperti ada di program harian, ada bulanan, ada juga program tahunan. Dan yang menjadi kegiatan yang ditunggu-tunggu atau merupakan kegiatan favorit program tahunan di pondok ini, yaitu kegiatan ziarah ini. Karena di samping kita mendapatkan barokah ulama, barokah waliullah, insya Allah kita juga mendapatkan ridho syekhuna. Dan bonusnya, selain kita mendapat barokah dan ridho syekhuna, kita juga sambil wisata religi dan juga belanja tentunya. Dan seharusnya kegiatan ini menjadi kegiatan yang favorit dan excited untuk diikuti. Tapi nyatanya kita selalu struggle di kuantitas dengan alasan-alasan ya menurut Ayu sih umum ya. Tapi semoga di ziarah kali ini bisa lebih banyak lagi yang ikut dan lebih semangat lagi. الأحلام من غير منافسة تستاهل ريسك ومجازفة عينيها في عيني جت بالصدفة شفت غرامنا شفت فرحتي حورية نازلة من الجنة خلت نار الدنيا دي جنة. Dari kegiatan-kegiatan tersebut, menurut aku oke-oke aja sih diikutin. Tapi bagaimanapun juga pasti selalu ada plus minusnya di kegiatan-kegiatannya maupun aturan-aturan yang ada di dalam kegiatannya. Aturan ini sih yang membuat aku terlalu complicated. Iya, kita dituntut untuk selalu ada, hadir, dan tampil dalam mengaji. Dan kalau nggak gitu, kita jadi bahan perbincangan. Akhirnya dapat semprot. Sebenarnya anak-anak tuh lebih kelihat temen ya. Lah, mungkin dia juga belum siap-siap jadi santuy aja. Gitu, jadi susah mereka tuh diajak ngajinya. Kalau aku sih selalu nekenin sama anak-anak kamar aku ya. Ayo teh ngaji dulu, HP-nya ditunda dulu. Abi udah nungguin di majlis loh. Gitu aja sih aku mah. Ya, kita sebagai anak baru juga butuh penyesuaian. Ya mungkin sebagian santri baru ada yang mudah menjalani ini. Tapi sebagian kita nggak ada yang tahu isi hati mereka kayak gimana. Ada yang mungkin lagi sibuk nugas, bad mood, sakit. Kita nggak tahu. Ya seharusnya teteh-teteh paham itu. Kalau urusan itu aku nggak ikut-ikutan deh. Kamu yang di situ. Duduk aja kali ya. Yaudah. Dulu saya hanyalah santri biasa. Sebagai penonton lah istilahnya. Nontonin teteh-teteh santri yang lagi ngegebrakin santri-santri. Ayo teh ngaji udah tontrong Abi. Yuk kita ngaji yuk ke majelis yuk. Dan sekarang saya yang ada di posisi itu. Assalamualaikum teh ya. Teh ngaji teh ya. Yuk ngaji yuk. Teh Iti. Teh Titi yuk ngaji yuk. Yuk. Kami ngaji jalan. Yuk, anu lainnya ditunda heula, masa ditunda heula ngaji. Yuk. Ya memang menjadi pengurus itu sebenarnya nggak mudah. Kita dituntut untuk selalu terlihat baik-baik saja, yang padahal sebenarnya kita lagi nggak baik-baik aja. Yang menjadi tantangannya memang di situ. Bagaimana kita mampu memposisikan diri kita saat menjadi teman, pengajar, pengurus, even menjadi diri kita sendiri pun itu nggak mudah. Iya, emang tidak mudah jadi pengurus. Ditambah nggak semua santri itu nurut dan nggak semua santri itu kuat. Ada yang susah diajak ngajinya,
ada yang banyak alasannya untuk diajak ngaji. Bahkan ada yang berhenti mondok karena waktunya katanya. Macam-macam lah pokoknya. Sebenarnya kembali lagi ke niat awal datang ke sini. Karena kita nggak ngundang juga kan mereka datang ke sini. Ya mau nggak mau kita harus ngikutin aturan yang ada di pondok ini. Saya alhamdulillah dapat amanah ini dari Abi dan saya gak merasa terganggu karena waktunya belajar ya belajar, waktunya dagang ya dagang. Kadang kalau dibilang capek ya capek. Ada tuh yang bilang gorengannya kecil, telurnya asin, masakan yang gak enak, macem-macem lah pokoknya. Lagi letik biasa ya, masalah naik meli, aing dong berenang meli ya mah. Aduh, bikinnya dia pakai tenaga entah keringet nete. Makanya kan butuh tenaga ya gahaneun. 1000 kasih adik meli non. Ini cireng, berapa nih teh? 1000 gopek, udah gratis saya, kan mondok di mari. Tapi kita tetap berusaha demi anak-anak. Banyak-banyak evaluasi, banyak-banyak sabar pokoknya. Karena bagaimanapun ini bukan usaha saya, bukan usaha kami. Ini usaha Abi Umi buat pondok, demi kalian juga, dari kita, oleh kita, untuk kita. Saya hanya perantara saja. Ya untuk jajan keluar pun kita dibatasi. Padahal cuman pengen nyobain jajanan luar aja, supaya nggak itu-itu aja jajanannya. Kita selalu bikin apa yang mereka mau. Walaupun memang nggak seenak jajanan yang di luar, mau jajan atau enggak itu hak mereka. Yang penting kita udah berusaha. Yang penting mereka nyaman di pondok, nggak merasa terkekang, dan yang penting bisa jaga nama baik pondok. Itu aja sih. Kalau ngomongin ini tuh sebenarnya bingung sih, karena kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik buat semuanya, tapi harus dengan cara apa lagi supaya kalian paham dan mengerti di posisi kita. Karena yang kita lakukan saat ini semata-mata bukan hanya untuk menggugurkan kewajiban saja sebagai seorang pengurus, apalagi untuk disanjung-sanjungkan atau diagung-agungkan, tentu tidak sama sekali. Dibilang capek sih capek ya, tapi ini amanah. Mau nggak mau harus dilakuin. Kalau bukan kita, ya siapa lagi? Bagaimanapun, apa yang kita lakukan semata-mata demi mengharapkan ridho dari Syekh. Yang menjadi konteks di sini tuh sebenarnya adalah bagaimana teteh-teteh pengurus berusaha untuk memahami teteh-teteh santri, berusaha untuk selalu memberikan pengertian kepada semua teteh-teteh santri supaya teteh-teteh santri semuanya itu rajin ngajinya gitu dan mengikuti aturan pondok sebagaimana mestinya. Tapi yang jadi pertanyaan adalah apakah teteh-teteh pengurus yang lain juga sudah mematuhi aturan-aturan yang ada di pondok dengan berbagai macam program-program yang sudah dibuatnya, atau malah mengacuhkan tanggung jawabnya sebagai pengurus. Tapi yang pasti anak-anak juga sudah pintar menilai pengurus yang bagaimana yang patut mereka contoh. Oleh karena itu di momen hari santri ini mari kita bangkitkan kembali kerjasama antar pengurus, kita rangkul adik-adik kita bangun semangat menuntut ilmu di pondok pesantren tercinta ini. Marilah kita sama-sama menjadi santri yang baik dan menjadi kebanggaan Abi dan Umi, terutama bagi orang tua di rumah.